Sebelum kita belajar, ayo sama-sama kita mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita baca doa dulu, bismillah itu kan berarti menyebut nama Allah dulu ya. Apa yang kita pelajari hari ini bisa cepat masuknya ke otak kamu bisa gampang memahaminya. Semua pelajaran, setiap awal belajar, awali dengan basmalah ya. Oke, kita akan bahas soal yang kemarin yang Ibu kasih itu ada 5 soal. Ibu share screen dulu. Udah muncul di kalian? Belum. Sekarang sudah? Sudah. Oke. Jadi kalau sebelumnya itu jual beli yang Ibu minta kamu mindsetnya adalah pedagang ya. Nah, kalau sekarang aritmatika sosialnya itu tentang tabungan. Berarti kalau tabungan itu kita paling sering itu akan membahas tentang bank. Itu ya, karena zaman sekarang itu lebih sering menabungnya di bank atau kadang-kadang koperasi sama. Nah, kalau bank itu berarti masalahnya dua nih. Kalau nggak nabung, minjem. Gitu ya. Kalau nggak nabung, minjem. Sekarang dasarnya gini dulu Ibu kasih tahu. Kalau kamu nabung di bank, ya, kamu selama beberapa lama tabungan kamu akan bertambah. Tambahan itu adalah yang dikasih dari bank. Itu namanya bunga. Ya, setiap bank bunganya beda-beda setiap tahunnya. Misalkan bunga bank A ngasih bunganya itu 10% per tahun. Bank B 12% per tahun. Pokoknya beda-beda tergantung kebijakan dari bank tersebut. Gitu ya. Jadi, kalau kamu nabung, tabungan awal kamu akan bertambah dengan bunga dari bank. Gitu. Itu yang menguntungkan kenapa kita lebih baik nabung di bank gitu ya. Terus kalau minjam, misalkan kalau kamu belum lah, mungkin orang tua kamu atau tante om kamu, misalkan mau beli mobil, pinjam dulu di bank nih uangnya. Nah, bank itu meminjamkan uang beserta bunga. Jadi, yang harus dibayar sama om atau tante kamu itu akan lebih besar daripada yang dia pinjam. Misalkan om kamu minjemnya 10 juta. Tapi karena ketentuan bank ada bunga, maka om kamu harus mengembalikannya lebih dari 10 juta. Tambahannya apa? Tambahannya itu namanya bunganya. Gitu ya. Nah, bunga kalau dalam presentase kita sebutnya suku bunga. Dalam presentase. Kita masuk ke contoh soal yang pertama dulu. Ini contoh soal yang pertama. Bentar ya. Aku gedein dulu. Ashifa menyimpan uang di bank sebesar 1.200.000 dengan suku bunga tunggal 12% per tahun. Jumlah tabungan Ashifa pada bulan ke-11 adalah, nah, jadi pas bulan ke-11 itu mau diambil, pertanyaannya saat bulan ke-11 tabungannya Ashifa jadi berapa ya? Logikanya tabungannya Ashifa akan bertambah atau berkurang? Bertambah, karena ada yang namanya bunga tadi. Ya nih, suku bunganya 12% per tahun. Sekarang, rumusnya untuk mencari bunga, kita mencari bunga tapi dalam rupiahnya ya. Atau berapa sih yang bank kasih sama Ashifa itu? Cara mencarinya, ini Bu lambangkan dengan B. Untuk mencari bunga yang dikasih sama bank itu, rumusnya adalah suku bunga per 12 dikali lamanya menabung ini Ibu lambangkan dengan N, per 100. Kenapa 100? Karena ini 100%. Ini kenapa per 12? Karena 1 tahun ada 12 bulan. Terus dikali sama tabungan awalnya.
Nah, itu akan mendapat yang namanya bunga dari bank. Ini rumusnya ya. Kita akan pakai rumus ini terus. Untuk mencari berapa sih yang dikasih bank untuk Ashifa ini yang nabungnya 1.200.000 awalnya. Ini B-nya, ini suku bunganya, B dalam persen. Ya, bunga dalam persen atau suku bunga. Ini bulan ke-11 berarti lamanya Ashifa menabung, berarti ini N. Tabungan awalnya ini. Tabungan awal. Nah, untuk mencari tabungan sekarang, berarti Ibu singkatnya dengan TS ya. Tabungan sekarang atau tabungan setelah ditambah bunga, berarti rumusnya adalah tabungan awal ditambah bunga yang dari bank ini. Gitu. Dari soal ini yang ditanya adalah tabungan sekarang atau tabungan setelah bulan ke-11. Kita harus cari dulu bunganya. Pakai rumus yang ini ya. Berarti bunganya adalah B persen per 12 atau suku bunga per 12. Berarti 12 per 12 dikali N per 100, lamanya menabung itu 11 bulan, berarti 11 per 100 dikali tabungan awalnya 1.200.000. Oke, sekarang kita hitung. Ini 12 per 12 habis. Ini 11 per 100 dikali 1.200.000, ini bisa dicoret ya. Nah, berarti tinggal 11 dikali 12.000 sama dengan 132.000. 132.000. Berarti dari bank tersebut Ashifa dapat 132.000. Berarti tabungan Ashifa sekarang adalah tabungan dia yang pertama, yaitu TA, yaitu 1.200.000. Ini yang benar-benar uang dia asli ya. Ditambah sama bunga yang dari bank. Sehingga tabungan Ashifa sekarang adalah 1.332.000. 1.300.000 berapa nah? 62.000. Iya. Pada bulan ke-11 ya. Kalau nabungnya makin lama, uangnya makin banyak nggak? Makin banyak. Makin banyak. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada masalah ya? Oke, screenshot aja kalau gitu. Sudah di screenshotnya? Sudah? Sudah. Lanjut soal yang kedua. Nah, ini meminjam nih. Agus meminjam uang di koperasi sebesar 2 juta. Dengan presentase bunga pinjamannya 9% per tahun. Pinjaman tersebut dikembalikan selama 8 bulan dengan diangsur. Jadi dia nyicil, bayarnya nyicil ya. Besar angsuran per bulan adalah, jadi nama lain angsuran itu nyicil. Agus ngutang 2 juta, dan dari koperasinya bunganya adalah 9% per tahun. Berarti ini adalah suku bunganya. 2 juta itu adalah pinjaman awal, berarti kita singkat dengan PA. Awalnya dia minjemnya segini. Nah, dia meminjamnya atau mengangsurnya selama 8 bulan. Ini berarti N. Pertanyaannya, besar angsuran per bulan. Oke, berarti kita harus tahu dulu berapa sih total angsurannya yang sekarang setelah ditambah bunga. Berarti pinjaman sekarang sama. Untuk menentukan pinjaman sekarang atau total seluruhnya, itu kita harus cari dulu bunganya. Berarti pinjaman awal ditambah bunga. Gitu ya. Nggak mungkin si Agus itu minjem 2 juta, bayarnya 2 juta juga. Itu nggak mungkin kalau minjemnya di bank atau di koperasi.
pasti lebih, karena untuk keuntungan bank atau koperasi tersebut. Kita harus cari lagi B-nya. Untuk mencari B-nya, caranya sama kayak tabungan yang tadi. Berarti suku bunga per 12 dikali N per 100 dikali pinjaman awalnya si Agus itu. Oke, kita masukin angkanya ya untuk menentukan bunganya. Suku bunganya berapa persen dari koperasi tersebut, anak-anak? 6% per 12. Iya, 9%, atau kita tulisnya 9 aja ya. Persen ini untuk menandakan aja. Berarti 9 per 12 dikali lamanya dia meminjam berapa? 8 per 100. 8 bulan ya. Jadi 8 per 100 dikali awalnya dia minjem berapa? 2 juta. 2 juta. Oke. Kalau udah begini, biasa kita bisa coret ini 0 sama 0. Gitu. Oh, ini 9 sama 12 bisa disederhanain nggak? Bisa. Jadi berapa nih? 3 per 4. 3 per 4. Ayo yang lain suaranya jangan Asyifa terus. 3 per 4. Terus ada lagi nggak yang bisa dicoret? 4 dan 8. 4 dan 8 ya. Jadi berapa nih 8-nya? 2. 2. 4-nya habis ya. Berarti kamu tinggal ngitung 3 kali 2 kali 20.000. Sama dengan 120.000. 120.000. Bunganya 120.000. Berarti Agus harus bayar 2 juta. Ini kan emang dia minjemnya 2 juta ya. Tambah bunganya, yaitu 120.000. Berarti Agus harus membayar sebesar 2.120.000. Tapi ada kata-kata mau diangsur, ya kan? Agus mau nyicil selama 8 bulan, berarti 1 bulannya Agus bayarnya berapa? Gitu kan? Berarti angsurannya, ada yang tahu gimana caranya? 2.120.000 bagi dengan 8 bulan. Bagi 8 bulan, betul. Berarti 2.120.000 dibagi 8. Sama dengan 265.000. 265.000. Jadi Agus harus bayar 265.000 setiap bulan kepada koperasi tersebut sampai lunas. Berapa lama biar sampai lunas? 8. 8 bulan. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak anak-anak? Praditya ada yang mau ditanya nggak? Untuk soal nomor 2. Bisa ya? Latifah? Paham? Paham. Paham, oke. Jadi Agus harus membayar 265.000 setiap bulan selama 8 bulan atau 8 kali bayar. Screenshot anak-anak sebelum kita lanjut soal selanjutnya. Sudah? Sudah. Oke. Soal ke-3. Setelah 9 bulan, uang tabungan Arga di koperasi berjumlah 3.815.000. Koperasi memberikan jasa simpanan berupa bunga 12% per tahun. Nah, ini pertanyaannya adalah tabungan awal. Yang ditanya tabungan awal.
Oke. Yang diketahui 9 bulan ini berarti lamanya harga menabung N ya. Terus 3.815.000 ini tabungan setelah ditambah bunga. Berarti ini adalah tabungan harga sekarang. TS. 12%-nya itu adalah suku bunga. Bunga dalam persen. Ingat, TS itu didapat dari tabungan awal ditambah bunga. Nah, kita belum tahu kan dua-duanya tabungan awalnya berapa, bunganya berapa. Kita cari dulu. Tadi rumus mencari bunganya adalah, ayo ada yang bisa sebutin nggak? B per 12 dikali Persen ya. Per 12 dikali per 100 dikali tabungan akhir. Akhir apa awal? Awal. Awal ya. TA itu tabungan awal. Tabungan akhirnya Ibu ganti jadi TS ya, atau tabungan sekarang. Karena sama-sama A, Ibu juga bingung tuh nyingkatnya. Jadi TA itu tabungan awal, TS itu tabungan sekarang, atau bisa berarti juga tabungan akhir, yaitu tabungan awal setelah ditambah sama bunga. Nah, ini akan mendapatkan bunga. Berarti kalau mencari bunga, anak-anak, sama aja kan dengan tabungan akhir dikurang tabungan awal, ya kan? Berarti di sini bisa Ibu tuliskan, bunganya adalah tabungan akhir dikurang tabungan awal. Itu, karena ini sama aja dengan B. Sekarang kita masukkan angkanya ya. Suku bunga dari koperasi ya. Suku bunga dari koperasi tersebut adalah 12%, berarti 12 per 12 dikali harga menabungnya 9 bulan, berarti 9 per 100 dikali tabungan awalnya kita belum tahu, karena ini yang ditanya. Tulis lagi, sama dengan tabungan sekarang dikurang tabungan awal. Tabungan sekarangnya adalah 3.815.000 dikurang tabungan awal. Ini juga kita belum tahu, maka kita tulis lagi. Sekarang kita kerjain dulu yang ada di ruas kiri. Ini kebetulan sama-sama 12 nih, bisa dicoret. Tinggal tersisa 9 per 100 dikali TA. Oke, 9 per 100 dikali TA, ini sama aja kayak aljabar anak-anak, kayak X. Apapun yang dikali X berarti 9 per 100 TA, ya kan? Kayak gini, kayak 2 dikali X. 2 dikali X berapa? 2X. Iya, ini juga sama seperti itu. 9 per 100 dikali TA berarti 9 per 100 TA. Gitu ya, karena TA itu adalah angka yang belum kita ketahui nilainya, sama aja kayak variabel dalam aljabar. Sama dengan 3.815.000 dikurang TA. Sekarang kita satuin yang punya variabel TA di ruas kiri. Berarti di sini 9 per 100 TA. Nah, ini min TA-nya pindahin ke ruas kiri. Berarti dia jadi apa? Plus TA, hasilnya adalah 3.815.000. Gitu ya. Nah, TA ini ada angka di depannya, yaitu angka berapa? Angka berapa? Kalau dalam aljabar, kalau nggak ada angka di depannya, sebenarnya ada angka. Itu angka berapa? Satu. Benar. Yuk, sekarang ini karena sama-sama TA bisa ditambah. 9 per 100 ditambah 1. 10 per 100. Berapa? Enggak dong, ingat harus disamain penyebutnya, ini kan pecahan. Ayo, ini basic. Ingat, ini pecahan. Jadi 1 itu sama aja kayak 1 per 1 ya.
Kita samain dulu penyebutnya. Apa nih? 100 sama 1. 100. 100 bagi 100 habis atau 1. 1 kali 9, 9 ya kan. Terus yang ini 100 bagi 1, 100 bagi 1 berapa anak-anak? 100. Dikali 1? 100, berarti 100. TA sama dengan 3.815.000. 9 tambah 100 berarti 109 per 100 TA sama dengan 3.815.000. Berarti tabungan awalnya adalah 3.815.000 dibagi 109 per 100. Atau langsung aja bisa kita jadiin perkalian kan? Asal dibalik. Oke, langsung aja ya. Berarti dikali berapa nih? 100 per 109. 100 per 109. Berapa jawabannya? Yuk, nggak apa-apa pakai kalkulatornya. 3.500.000. 3.500.000. Gitu. Jadi awalnya harga nabungnya itu atau uangnya harga itu adalah 3.500.000. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi kalau yang ditanya TA emang agak panjang sih caranya nih ya. Oke, di screenshot anak-anak. Sudah? Bener nih, nggak ada yang mau ditanya ini. Bisa ya berarti ya? Besok ulangan Kamis bisa ya? Insya Allah. Insya Allah. Oke, kita lanjut ke soal keempat. Sausan menabung di bank sebesar 1.400.000. Bank memberi suku bunga tunggal sebesar 15% setahun. Saat diambil tabungan Sausan sebesar 1.522.500, maka lama Sausan menabung. Nah, sekarang yang ditanya Sausan nabungnya berapa lama? Kita cek dulu yang diketahui dari soal ini ya. Apa aja sih yang diketahui dari soal ini? Tabungan awal. Tabungan awal. Ini ya. Tabungan awal. Apalagi? Tabungan sekarang. Tabungan sekarang yang ini ya. Apalagi? Bunga. B dalam persen. Oke. Kalau udah diketahui nih tabungan awalnya 1.400.000, terus tabungan sekarangnya 1.522.500. Berarti berapa sih bunga yang didapat Sausan dari bank? Caranya gimana? 15 per 12. TS dikurang TA. TS dikurang TA, tabungan sekarang dikurang tabungan awalnya. Berarti Sausan itu dapat dari bank 1.522.500 dikurang 1.400.000. Berapa nih hasilnya? Rp122.500. 122.500.
100 gini ya. Berarti dari bank nih Sausan dapatnya segini. Sebenarnya uangnya Sausan sendiri cuma segini, 1.400.000, tapi dikasih lagi sama bank 122.500 gitu kan. Yang ditanya, Sausan tuh berarti dapat segini, nabungnya udah berapa lama atau N-nya. Rumusnya masih sama kayak tadi. Pokoknya rumusnya emang itu-itu aja. Apa yuk sebutin yuk. Biar hafal. B per 12 Ini suku bunga per 12 dikali N per 100 per 100 dikali tabungan awal. tabungan awal. Ini untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan hasil apa? Bunga. Oke. Sekarang kita masukin angkanya. B atau suku bunganya ada 15% ya. Berarti 15 per 12 dikali N-nya nggak tahu. Kita tulis aja dulu N per 100 dikali tabungan awalnya. Sausan pertama kali nabungnya berapa? 1.400.000. Nah, hasilnya adalah bunga yang didapat Sausan dari bank. Yaitu tadi kita udah dapat 122.500. Gitu. Sekarang biasa kita coret-coret. Coret. 15 per 12 bisa disederhanain nggak? Bisa. Jadi berapa nih? Sama-sama 5 per 4. 5 per 4 ya. Berarti jadi 5 per 4 dikali N, berarti 5 per 4 N, dikali 14.000 sama dengan 122.500. Gitu. 14.000 bisa nggak sih dibagi 4? Bisa nggak 14.000? 3.500. Bisa ya. Coret, jadi 3.500. 3.500 dikali 5. 17.500. 17.500, N-nya jangan lupa. Sama dengan 122.500. Berarti N-nya sama dengan, gimana nih cara ngitungnya sekarang? 122.500 dibagi 17.500. Iya. Sama dengan 7. Berarti Sausan menabung di bank tersebut udah 7 bulan. Gitu. Gimana pertanyaan? Ada? Ada pertanyaan? Sama aja nih rumusnya tetap pakai yang ini ya. Cuma nanti memang di soalnya ditanyanya kadang waktunya, kadang tabungan awalnya, kadang suku bunganya, gitu. Tapi rumusnya tetap yang ini pakainya. Terus jangan lupa ini basicnya. Bunga itu didapat dari tabungan sekarang dikurang tabungan awal. Atau tabungan sekarang itu didapatnya dari tabungan awal ditambah bunga. Gitu. Pinjaman juga gitu ya, sama. Tabungan, pinjaman, rumusnya sama, cuman dibedainnya kalau tabungan TA, kalau pinjaman PA, pinjaman awal. Pinjaman sekarang, PS. Bagaimana anak-anak? Masih nyambung? Insya Allah, Bu. Insya Allah itu berarti iya kan? Iya dalam Islam. Kalau bingung tanya ya. Jangan malu-malu. Oke, berarti ini soal yang terakhir. Ridwan meminjam uang di bank sebesar 25 juta. Ia meminjam selama 10 bulan dengan bunga 12% per tahun. Total pinjaman yang harus Ridwan bayarkan ke bank tersebut adalah... Yuk, lihat dulu soal ini apa aja yang diketahui. Pinjaman awal. Pinjaman awalnya, PA ya. Terus? Bunga. Bunganya. Terus? Salah.
Apalagi yang diketahui? N. Tanggungan jam. Oke. Yang ditanya adalah total pinjaman sekarang, berarti PS-nya kan? Untuk mencari PS caranya gimana anak-anak? Pinjaman awal ditambah bunga. Iya, pinjaman awal ditambah bunga. Itu yang bikin ngeri minjem di bank itu ada bunganya. Bunga. Kita harus cari dulu kan bunganya. Dengan rumus yang tadi. Apa? Yuk, sebutin. B per 12 B per 12 dikali N 100 dikali tabungan awal. Pinjaman awal. N. Iya, pinjaman awal ya. B-nya adalah 12. Enak deh kalau bunganya itu 12. Langsung coret habis ya. Dia lama nabungnya 10 bulan per 100. Dikali pinjaman awalnya berapa juta dia minjemnya? 25. 25 juta. Ini bisa langsung dicoret habis. Ini bisa dicoret sama ini. Tinggal 10 dikali 250.000. Berapa tuh? 2.500.000. Iya, 2.500.000. Bunganya 2.500.000.